Suasana pagi di sebuah kawasan yang berdampingan. Dengan pabrik kapur tampak berbeda dari biasanya. Langit memang cerah, tetapi udara yang dihirup terasa berat. Debu putih beterbangan mengikuti arah angin, menempel di dedaunan, atap rumah, bahkan kendaraan yang baru saja dibersihkan. Di tengah kondisi itulah, Kang Deddy Mulyadi atau KDM datang untuk melihat langsung keadaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Kedatangan KDM langsung disambut warga yang telah lama berharap ada pemimpin yang benar-benar mendengar suara mereka. Beberapa warga tampak tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Mereka mengaku selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan suara mesin yang hampir tidak pernah berhenti. Siang maupun malam, dentuman alat produksi menjadi bagian dari keseharian mereka. Seorang warga kemudian menceritakan bagaimana debu dari aktivitas pabrik sering masuk ke dalam rumah. Setiap pagi, mereka harus kembali menyapu lantai yang dipenuhi serbuk putih. Jendela yang baru dibersihkan pun tidak, membutuhkan waktu lama untuk kembali kotor. Bahkan, pakaian yang dijemur di halaman sering berubah menjadi kusam karena tertutup debu. KDM mendengarkan semua keluhan itu dengan penuh perhatian. Ia tidak terburu-buru memberikan komentar. Sebaliknya, ia membiarkan warga menyampaikan seluruh isi hati mereka satu persatu. Seorang ibu rumah tangga mengatakan bahwa anak-anaknya sering mengalami batuk dan sesak napas. Ia tidak berani memastikan penyebabnya. Tetapi menurutnya kondisi udara yang penuh debu membuat mereka khawatir setiap hari. Beberapa lansia juga mengaku merasa tidak nyaman ketika malam tiba karena suara mesin masih terdengar hingga larut. Semakin banyak warga yang berkumpul, semakin banyak pula cerita yang bermunculan. Ada yang mengaku rumahnya dipenuhi debu hampir setiap hari. Ada pula yang memperlihatkan kondisi genteng yang berubah warna akibat endapan serbuk kapur. KDM kemudian berjalan menyusuri geng-geng kecil di sekitar pemukiman. Ia memperhatikan kondisi rumah warga, melihat tanaman yang tertutup debu, serta berbincang langsung dengan masyarakat tanpa pembatas. Di sela-sela kunjungan itu, KDM menyampaikan bahwa pembangunan industri memang penting karena mampu membuka lapangan pekerjaan. Namun menurutnya, kemajuan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesehatan masyarakat. Kehadiran perusahaan seharusnya membawa manfaat, sekaligus menjaga lingkungan sekitar. Kalimat tersebut langsung mendapat sambutan dari warga. Mereka mengaku bukan menolak keberadaan pabrik, tetapi berharap ada solusi agar aktivitas industri tidak membuat kehidupan. Suasana semakin emosional ketika beberapa warga mengatakan bahwa mereka sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, tetapi merasa belum mendapatkan perubahan yang berarti. Harapan mereka kini tertuju pada kedatangan KDM yang dianggap mau melihat sendiri kondisi di lapangan. Warga sini juga gitu. Warga sini, Bapak karyawan. Di sini. Kerja kita juga kuliah. Oh, di sini gajinya udah UMK. Udah. Aman masalah itu normatif dilaksanakan. Udah normatif. Gajiannya 2 minggu sekali. Gajiannya 2 minggu sekali ya. Saya udah ngajuin mau dijual, cuman ngikutin NJOP kata Pak Haji. Saya nggak bisa, NJOP mah murah. Iya, justru itu jatuhnya Pak Haji. Ini kalau menurut NJOP cuman 300 juta. Habis ngabangun juga 300 juta per apa? Per 7 tumak. Gua nggak akan mau dengan rumah. Iya, saya nggak mau Pak Haji. Ini berapa rumah di sini? Saat itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak. Jadi lebih dulu kampung ini daripada Iya, pabrik. ya. Termasuk berdirinya pabrik itu jasa kakek saya. Kunaon atau diizinan tadina? Justru kan Di mana? Pak Haji nggak besar begini Pak Haji. Apalagi sini Pak Haji, coba lihat. 100.000-an 1 tahun. Ini Pak Haji nih terlalu dekat nih Pak Haji. Saya udah mohon nih Pak Haji. Jadi dulu yang izinin pabriknya akinya. Iya. Kunaon akinya izinin pabrik? Oh iya nih. Ini terlalu dekat. Ini baru Pak Haji. Ini baru 1 tahun. Ini kalau ada yang berangkat bahaya loh Pak. Saya udah mendongsong termasuk sama Bunda sama Bu Haji. Tapi karena Saya panggil. saya mohon, ini saya mohon jangan dibangun ini, tapi tetap Pak Haji. Ya itu enggak dulu bangun itu izin Bapak enggak? Enggak. Ini baru Pak Haji, baru ada Kan harus ada izin. Ini kan bahaya. Enggak. Saya mohon juga Pak Haji enggak. Sampai saya minta ares Pak Haji dipersulit Pak Haji. Minta apa? Ares lima untuk tadinya buat jalan-jalan gitu. Dikasih, dipersulit juga. Ya dipersulit, harus ada dari RW lah, dari KD. Ya ini Udah 2 kali ini Pak Haji, udah 2 kali demo kita nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan. Udah ada ini aku jadi gemeter kan masalah. karyawannya ada berapa? Ratusan karyawannya kita nggak mau tanda tangan
Kenapa? Untuk izin yang terakhir bangun ini. Enggak mah. Saya nggak mau RW kita yang nggak mau tanda tangan. Tapi kenapa diizinin sama pemerintah? Justru Sebagian nggak ada dari- apa-apa. Dari LH-nya jam. Dari LH-nya katanya udah ada Ada yang yang dari LHKBB mah disinyalir kelima. Kita udah sampai rumah Pak Haji retak-retak begini ya Pak Haji. Suami saya diusir Pak Haji di apa ada bendera. Iya sih, Pak. Oh, karena Pak. Loh, di LH-nya saya juga bingung di LH. Kan itu debu ya, di mana? Iya. Ini setiap hari Pak Haji saya disemprotin ini Pak Haji. Setiap sore ini disemprotin. Ini habis disemprotin ini Pak Haji nih. Masih basah di tanahnya ini. Masih. Setiap pagi saya disemprotin. Ini berarti ngebul sampai ke dalam. Wah, sampai ke dalam Pak Haji. Ya Bapak rumahnya di sini loh, Pak. Benteng Bapak segini. Iya. Iya. Ya ini mah Ya, harus perusahaan harus kalau mau perusahaan harus pindahin rumah. Kasih Pak Haji. Tetap saya udah ngajuin udah lebih dari 3 kali. Mending darah bebas. Tadi katanya nggak ada masalah, saya tanya. Nggak masalah. Banyak masalah Pak Haji. Terutama getaran itu Pak Haji. Ya Pak. Dekat masjid di sana. Ini debunya udah gini. Iya di sana juga masih Pak. Masih. Lokasinya masih Soalnya Pak. ini UAC. Pak Haji. Pak saya tuh. Oh. Ini berapa rumah semuanya yang di sini? Yang di sini 7 kalau nggak salah Pak. Keluarga semuanya. Ini dulunya berdirinya tuh. Aki, nah ayo mereka bahula nggak luas begini Eta, Pak Pak. Haji. Jadi bahula aki teh gimana Nggak aki teh? luas dulu mah. Nggak luas gimana? pabriknya teh sebelah sana. Jadi Pak. dulu yang izinin bangun ini Aki. Beli tanah dari siapa? dari warga katanya Pak Haji. Cuman Aki menjadi tokoh Tokoh. yang memelopori Iya, betul. berdirinya pabrik ini. Iya, betul. Incuna menderita ya nah. Eta, Pak. Maka kalau menjadi Aki teh kudu ngitung karena incu. Setelah mendengarkan berbagai keluhan warga, KDM memutuskan untuk melihat secara langsung area di sekitar pabrik. Langkah itu dilakukan agar penilaian tidak hanya berdasarkan cerita, tetapi juga berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Getaran alat berat terasa hingga ke sekitar jalan yang dilalui. Debu putih sesekali terlihat. Perterbangan ketika kendaraan, pengangkut material melintas. KDM beberapa kali berhenti untuk memperhatikan arah angin serta kondisi lingkungan sekitar. Ia juga berdialog dengan sejumlah pekerja yang ditemuinya. Dalam percakapan tersebut, KDM menegaskan bahwa keberadaan pabrik memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja. Banyak keluarga yang menggantungkan penghasilan dari industri tersebut, melainkan memastikan kegiatan industri berjalan sesuai aturan dan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini seharusnya memungkinkan perusahaan mengurangi dampak terhadap lingkungan melalui pengelolaan yang lebih baik. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan berkala terhadap kualitas udara. Dengan adanya data yang jelas, semua pihak dapat mengetahui kondisi sebenarnya, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan dugaan. Selama peninjauan berlangsung, warga terus mengikuti dari belakang. Mereka berharap kunjungan tersebut tidak berhenti pada sekadar melihat-lihat, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata. Beberapa warga menunjukkan jalan yang setiap hari dipenuhi debu akibat kendaraan pengangkut material. Mereka berharap jalan tersebut lebih sering dibersihkan agar debu tidak terus berterbangan ke permukiman. KDM mencatat berbagai masukan itu sambil berdiskusi dengan pihak yang berada di lokasi. Ia mengingatkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Menurut KDM, hubungan antara perusahaan dan warga harus dibangun melalui komunikasi yang baik. Keluhan masyarakat tidak boleh diabaikan, karena justru menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, dan jika keduanya dapat berjalan bersama, maka masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan tanpa harus kehilangan kenyamanan hidup. Menjadi momen penting karena mempertemukan langsung suara warga dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengambil langkah perbaikan. Tapi di balik gunungnya di Korowotan. Ya. Atau kayak gebruk. Ya itulah. Resiko-resikonya seperti itu, Pak. Kalau nggak gebruk mah warga ribut. Pak, karyawan berapa di sini? Karyawan berapa? Hah? 200. Tuh, karyawan 200. Aing masalah di lamun 30.000, Lu di sini bapaknya. 200. Mengefektifkan bidang sekarang dulu. Hah? Mengefektifkan pekerja, dia pengelolaan terlalu gede jadi lebih
menelurkan setiap waktunya kebutuhan-kebutuhan itu. Dalam bentuk Apa? dalam bentuk jadi silakan menerima karyawan tetap. Kalau karyawan 200 dengan lingkungan rusak seperti ini rugi atuh ah. Iya, warga Berapa setempat itu sebelum nggak ada menerima. undang-undang Omnibus Law itu, saya udah masuk dari 2010 sampai sekarang. Saya bawa supir cuma borongan, tapi belum tahu borongannya apa. Nggak punya upah. Bapak gajinya berapa? Ya sisa borongan aja Pak. Dan supir. Supir. Sabar supir siapa yang menang nah. Saya dapat 75 Pak kalau satu. Ke Bandung itu cuma dikasih kas 250. Bapak sebagai berarti sebagai transporter. Ya, Mobilnya punya siapa? kategorinya. Bapak transporter kerja di PT Kurnia, tapi bukan karyawan. Waduh. Enggak, ini transporternya milik di luar PT Kurnia atau masih milik PT Kurnia? Yang benar nih Pak. Asli Pak. Jadi transporternya masih milik PT Kurnia, tapi dibuat lagi sistem seolah-olah itu terpisah dari perusahaan, sehingga Bapak terlepas dari kewajiban perusahaan, menjadi kewajiban transporter. Gaji Bapak 75 sehari. Ya, kalau satu Sisanya, sisanya uang kas, ini kan sekian borong itu Pak. kemana? Mas borong, ya artinya bukan karyawan statusnya, ya kan? Sopir. Kan harusnya menjadi karyawan dong, Pak. Itu saya masuk tuh bawa mobil mulai dari 2010 Pak. Sampai sekarang saya belum ada pengangkatan karyawan tetap atau apa gitu. Iya, we terus. Tapi ayeuna mah jadi Sekarang saya pribumi lagi Pak. lain. Ayeuna mah jadi diharelem, marake ieu. Lain gue di sidak teh mah bising ka dieu. Itu, Pak. Soalnya rompi lagi alanyar. Iya, rompi lagi alanyar gitu loh. Ya, karena saya sidak, wah bising ka dieu ya. Gitu. Itu kurang lebih 70 perusahaan lagi yang belum terdaftar di BPJS tetap. Hah? 70 perusahaan lagi yang belum terdaftar di BPJS tetap. Kenapa oleh Bapak tidak diprotes sebagai SPSI? Dan saya bukan cuma sosial kontrol aja. Oh. Subsidi tetap ada. Jadi di berapa sana. perusahaan? Berapa perusahaan? Yang saya data saya 70 perusahaan. 70 perusahaan di Itu sini. di bawah HP 2MT. Ah. Kita pekerja, pengusaha, pekerja, dan tambah. Oh, jadi 70 perusahaan di sini Ya. karyawannya tidak terdaftar di Mereka maupun BPJS kesehatan. Ketenagakerjaan walaupun sertifikatnya ada. Ya itu yang kemarin itu saya tahu rahasianya. Gubernur masih masuk gue aja. Ada. Sok. Go gue didinya. Akhir kita taruh aja oleh Pak Dedi. Eta satpam ge jina 1,9 ya. Yayasan, Yayasan Fauzi. Saya udah laporkan ke disahkan Bapak gajinya 3,9. 4,4 juta kan UMK Bandung Barat. Berapa? Dia kalau permintaan Bapak 4 jutaan lu, Wi. Tapi tadi di bawah 4 juta nu tadi. kan 2 juta sekali karyawannya. Oh, gajian anak. Itu karyawan ini lebih gede karena lembur terus ini karyawan. Ya karyawan sini. Bapak karyawan 2004 di 2004. Terus gajinya 2 minggu sekali gajiannya. Oh, gajinya 2 minggu sekali. UMR lah ya. UMR. Tapi sebagai sudah karyawan. Ya, karyawan. Nanti kalau berhenti di PHK Bapak dapat pesangon. Ada pas tahun pasti ada ini. Sugan. Ini paling nggak boleh sini kayak SPSI bilang. Bukan, pernah nggak ada yang di PHK di sini kemudian pesangonnya dapat nggak? Dapat. Ada. Ada. Artinya kalau urusan upah lebih bagus dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Gitu. Perusahaan yang lain. Ini macam jaminan kesehatan ada, semuanya ada. Aman. Yang belum ada naon. Nggak tahu ya, katanya ada gua ada apa? Yang belum ada adalah nasib yang seperti ini. Karyawan. Kan termasuk Belum sejahtera. Terus yang belum ada ini ya kumaha. yang jelas ini dampak kemarahannya itu Keluarga. Ini Pak Haji, Pak. Hah? marah dampak. Ya udah kan artinya kan masalahnya ini kan solusinya harusnya kalau mau ya dipindahin warganya. Menjelang akhir kunjungan, suasana mulai berubah. Wajah-wajah warga yang sebelumnya dipenuhi, kegelisahan mulai menunjukkan secercah harapan. Mereka merasa setidaknya ada pemimpin yang datang, melihat, mendengar, dan berdialog secara langsung. KDM kembali menyampaikan bahwa setiap persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi dan tindakan nyata. Menurutnya, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas lingkungan. Ia mengajak semua pihak untuk saling bekerja sama. Pemerintah memiliki tugas melakukan pengawasan. Perusahaan memiliki
berkewajiban menjalankan usaha secara bertanggung jawab. Sementara, masyarakat juga perlu terus menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan sesuai aturan. KDM berharap setiap keluhan yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai cerita semata, tetapi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan ke depan. Warga pun berharap adanya langkah konkret seperti pengurangan debu, peningkatan pengelolaan limbah, pemantauan kualitas udara, hingga komunikasi yang lebih terbuka antara perusahaan dan masyarakat. Di akhir kunjungan, KDM menyempatkan diri menyapa kembali warga yang sejak awal mengikuti kegiatannya. Ia mengucapkan terima kasih atas keberanian masyarakat menyampaikan kondisi yang mereka alami sehari-hari. Bagi warga, kunjungan itu bukan hanya tentang kedatangan seorang pejabat. Lebih dari itu, mereka merasa suara yang selama ini tersimpan akhirnya didengar secara langsung. Perjalanan KDM di kawasan pabrik kapur pun berakhir dengan pesan bahwa kemajuan daerah harus berjalan berdampingan dengan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Ketika dunia usaha, pemerintah, dan warga mampu bekerja sama, maka setiap persoalan memiliki peluang untuk diselesaikan. Demikian rangkuman cerita mengenai kunjungan KDM yang menerima berbagai curahan hati warga di sekitar pabrik kapur. Kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap pembangunan perlu diiringi kepedulian terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat yang berada paling dekat dengan aktivitas industri. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dampak yang timbulkan satu Pak, polusi asap dari penggilingan batu kapur. Kedua penggilingan kapur. Kedua getaran. Keempat ini Pak limbah B3. B3-nya ada tuh. Limbahnya ke mana dibuangna? Nggak tahu Pak itu. Gitu. Jadi ada 4 atau polusi dampak yang dirasakan oleh masyarakat perusahaan ini. Gitu. Kadang mereka Tak mohon Pak. sesuai angin, Pak. Bapak. Cara menjaganya. Bagaimana Pak? Sesuai angin gimana? Udah cukup Pak di DG. Penting Pak nanti sebentar lagi saya tindakan. Kayak Ya. kayak angin. Tadi tuh, Pak Diki, kita bongkar, Kak. Bos.